Halo Ibu dan Bapak, mari menyiapkan perencanaan pembelajaran di tahap berkembang untuk satuan PAUD. Bagaimana sih ekspektasi yang diharapkan dalam melakukan perencanaan pembelajaran pada tahap ini? Yuk kita bahas. Ibu dan Bapak, perencanaan pembelajaran pada tahap berkembang bisa dilakukan dengan memodifikasi contoh dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah loh. Modifikasi dapat dilakukan berdasarkan inspirasi yang diperoleh dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kondisi satuan PAUD kita. Perencanaan pembelajaran yang dimodifikasi dalam kurikulum operasional satuan tersebut meliputi perencanaan di lingkup satuan dan contoh modul ajar atau contoh rencana pelaksanaan pembelajarannya. Perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan menyiapkan beberapa hal berikut. 1. Perancangan alur tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari perencanaan lingkup satuan. 2. Pengembangan beberapa contoh perangkat ajar yang merupakan bagian dari perencanaan lingkup kelas. Agar dapat lebih memahaminya, mari kita simak bagaimana guru-guru di PAUD Kenanga mencari inspirasi perencanaan pembelajaran. Selamat datang Bu Luna. Bu, saya sudah mulai membaca dokumen kurikulum operasional satuan yang disediakan pemerintah dan sudah mendapat banyak inspirasi nih. Kita bahas yuk. Siap. Karena PAUD kita berada pada tahap berkembang, artinya kita cukup melakukan penyesuaian dari dokumen yang ada dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan kita ini. Benar begitu bukan, Bu? Betul sekali. Mari kita bahas satu persatu. Untuk perancangan alur tujuan pembelajaran, kita tidak perlu melakukan perombakan atau modifikasi besar-besaran ya. Jika dilihat dari dokumen, ada alur tujuan pembelajaran yang mirip dengan milik PAUD kita. Setelah melihat kebutuhan, sepertinya perlu ada pengembangan tujuan pembelajaran ya. Kita perlu fokus untuk mengenalkan keragaman agama kepada anak-anak. Betul. Saya berpikir karena peserta didik kita berasal dari agama yang beragam, penting bagi mereka untuk mengenal lebih dalam mengenai perbedaan agama. Apalagi saat ini, anak-anak sudah lebih sadar bahwa mereka berbeda. Terkadang suka ada yang bertanya, kenapa ya cara berdoa temanku ini kok berbeda dengan aku? Berarti ini menjadi tujuan pembelajaran yang kita buat baru ya. Mari kita lihat elemen capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti agar kita bisa jadikan inspirasi dalam penambahan tujuan pembelajaran. Saya setuju kalau kita hanya memodifikasi dari yang sudah ada saja, contohnya alur tujuan pembelajaran di sub-elemen ini ya. Oke, kita lanjutkan bahasannya. Tadi kita sudah memodifikasi alur tujuan pembelajaran dari dokumen kurikulum operasional pendidikan yang disediakan pemerintah. Karena ada tujuan pembelajaran yang sama, kita masih bisa menggunakan modul ajaran yang sudah tersedia dari pemerintah dan hanya perlu melakukan sedikit modifikasi. Ini saya menemukan modul ajar dari platform Merdeka Mengajar yang kegiatannya berkunjung ke rumah ibadah dan mengundang pemuka agama untuk mengenal lebih dekat. Setuju, Bu. Nah, tadi kan kita sudah dapat contoh modul ajar, Bu. Yuk kita cermati isinya. Kita pastikan contoh perancangan pembelajaran dan asesmen yang ada pada modul ajar ini sesuai dengan kondisi satuan PAUD kita. Saya melihat dari dokumen modul ajar yang kita cermati sebelumnya, salah satu kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah membawa anak langsung bertemu dengan komunitasnya. Untuk mengenali keragaman agama, anak tidak hanya diberikan penjelasan secara lisan, tetapi juga diajak untuk berkunjung ke berbagai tempat ibadah di lingkungan sekitar. Menarik ya? Mungkin kita bisa melakukan hal yang serupa. Salah satu peserta didik kita pernah bertanya kenapa temannya mengunjungi gedung yang berbeda dengan dirinya ketika mau beribadah. Nah, semoga nantinya dari kegiatan ini mereka bisa lebih memahami keragaman beragama yang ada. Kita dapat mengganti kunjungan ke berbagai rumah ibadah dengan mengundang beberapa pemuka agama untuk menjadi narasumber bagi anak-anak. Oh iya Bu, kita juga dapat melakukan penyesuaian juga di bagian asesmennya. Peserta didik kita tidak cocok dengan teknik penilaian kinerja membuat presentasi seperti yang ada di contoh modul ajar ini. Kita ganti saja ya Bu, asesmennya dengan teknik observasi menggunakan instrumen anekdot.
kita akan melihat bagaimana proses interaksi mereka dengan narasumber pemuka agama. Sepakat. Baiklah, semua inspirasi untuk perencanaan pembelajaran sudah tercatat ya. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Cukup Bu, saatnya kita terapkan. Menarik sekali ya, inspirasi-inspirasi yang ditemukan oleh PAUD Kenanga untuk melakukan perencanaan pembelajaran. Guru memiliki hak untuk memodifikasi perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, Ibu dan Bapak perlu aktif dalam mengobservasi kondisi satuan pendidikan dan karakteristik peserta didik, serta mencari referensi yang beragam sebagai bahan inspirasi untuk merencanakan pembelajaran yang lebih optimal. Sekian dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.